Shalom saudara, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di dalam perenungan hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa sebelum kita menerima apa yang Tuhan mau sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk waktu di mana kami masih boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa dan merenungkannya tentunya. Kiranya Tuhan sendiri yang membimbing kami, memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa membuka hati, telinga dan pikiran kami menyambut firman Tuhan. Sehingga bukan hanya kami mendengar tetapi mampu memahami dan menjadi pelaku setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan berfirmanlah dan berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan, untuk layak menyampaikan apa yang menjadi setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Perenungan hari ini terambil dari Markusnya yang keempat, Markus 4 ayat 1 sampai 20. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena ayatnya cukup banyak, maka saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan membaca satu nats, yaitu dari Markus 4 ayat yang ke-8. Markus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sekali lagi saya akan bacakan. Markus 4 ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mau mendengar dan mau memahami serta menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca hari ini dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Ini tentang perumpamaan seorang penabur. Dan tema hari ini saya memberikan judul bagaimana kondisi tanah hatimu. Saudara, Alkitab menggambarkan firman Tuhan itu sebagai benih. Sedangkan hati manusia itu adalah tanahnya. Tuhan memberikan benih dengan tujuan agar benih itu bertumbuh di atas tanah yang baik sehingga dapat berbuah atau menghasilkan panenan. Kalau kita menggambarkan Tuhan ini seperti seorang petani, penabur benih begitu ya. Kalau seorang petani atau penabur benih pastinya dia punya tujuan saat dia menaburkan benih atau menanam. Misalnya kita menanam benih cabai. Kita berharap cabai itu pasti akan bertumbuh, berbuah, dan keluarga bisa menikmatinya. Tidak usah beli, tinggal petik aja. Syukur-syukur kalau banyak, bisa kita bagi ke tetangga. Kalau lebih banyak lagi, kita bisa panen, mungkin kita bisa jual. Begitu. Untuk menjadi berkat tentunya buat orang lain dan bahkan buat kita. Pasti ada tujuan ketika petani atau penabur itu menaburkan benih, menanam benihnya. Yaitu apa? Pertumbuhan. Dan pertumbuhannya itu menghasilkan buah dan buah itu akan menjadi berkat. Itu pastinya. Dengan kata lain begini, benih itu tidak akan pernah bertumbuh jika benih tidak ditanam di tanah. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tidak akan pernah bertumbuh apabila tidak ditanam di dalam hati kita. Hati kita digambarkan sebagai tanah yang siap untuk ditaburi benih, yaitu benih firman Tuhan.
Saudara, dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 dan 16, di sini Daud mengungkapkan bahwa di dalam hatiku aku menyimpan ketetapanmu, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kemudian juga dia berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ini artinya bahwa Daud menanam benih firman Tuhan di dalam hatinya, dan dia tidak hanya menanam, tetapi dia tadi berkata bahwa tujuan kenapa dia menerima firman Tuhan adalah tidak hanya aku mendengar, tidak hanya aku menyimpan, tetapi biarlah ketika aku melakukan sesuatu, firman Tuhan itu bisa membentengiku, supaya aku tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, banyak orang Kristen nih, kita tidak bisa memungkiri ya, saudara, bahwa saya mendengar, mereka rajin mendengar firman Tuhan, tetapi mendengar firman Tuhannya itu sambil lalu, atau hanya sekedar hafal ayat-ayat di Alkitab, tetapi mereka tidak pernah menanam firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dampaknya pun di sini sangat jelas. Tentunya benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi menghasilkan buah. Padahal setiap pohon itu dikenal pada buahnya. Contohnya bagi orang-orang yang awam tentang tanaman seperti saya tidak tahu itu tanaman apa kalau tanaman itu hanya bertumbuh dengan daun-daun saja, belum ada buahnya. Saya nggak tahu itu apa. Contohnya di samping rumah saya ini adalah kebun itu biasanya habis panen dia akan tanam tanaman yang baru. Saya tidak tahu itu tanaman apa ketika belum berbuah. Suatu ketika saya penasaran ini tanaman apa karena belum ada buahnya. Ternyata setelah buahnya itu muncul kecil-kecil, saya baru tahu, ini ya. Ternyata ini adalah tanaman atau pohon dari cabai gitu. Terus kapan hari tanam lagi, saya nggak tahu apa itu karena belum berbuah. Setelah berbuah baru tahu, ternyata itu terong. Gitu. Dan lain waktu lagi ditanam tanaman yang baru, saya tidak tahu apa itu gitu ya. Setelah muncul buahnya baru ketahuan, ternyata itu tomat. Begitu juga dengan benih yang ditanam di dalam kehidupan kita, itu bakalan dikenal ketika dia sudah berbuah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar dengan jelas, apabila benih gagal berakar di dalam diri kita, maka kita tidak akan mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Kehidupan rohani serasa kering alias gersang. Tidak ada dampak, mudah putus asa, mudah frustasi, gampang terombang-ambing imannya. Kita jadi manusia yang tidak kuat atau kokoh. Firman Tuhan mau taburkan kepada setiap kita. Cuman masalahnya di dalam perikop yang kita baca ini jelas. Mungkin sudah sering kita dengar ya saudara. Bahwa ada begitu banyak tipe tanah hati manusia. Ada yang keras, yang pada akhirnya berpotensi untuk diambil oleh burung. Ada juga yang tanah hatinya itu berbatu. Ada juga yang tanah hatinya itu penuh dengan semak berduri, semak-semak belukar, dan yang terakhir adalah Tuhan menggambarkan tanah yang begitu subur. Di manakah posisi kita? Bagaimanakah kondisi tanah hati kita saat menerima firman Tuhan? Apakah hanya sebatas menerima atau memang benar-benar kita simpan dan akhirnya bertumbuh dan berbuah? Tanah hati kita menjadi tanah yang subur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang yang kondisi tanah hatinya tidak subur, maka orang lain hanya bisa melihat buah-buah yang masam, bukan matang, buah-buah yang masam, yang menjadi hasil dari tuaiannya. Kuasa Tuhan itu dahsyat, seperti yang Daud katakan. Di dalam
Mazmur 33 ayat 6, dia berkata bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya dibuat. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Namun saudara, firman Tuhan tidak akan bekerja apabila firman itu tidak ditanam di tanah hati yang baik. Gak akan bisa. Lalu bagaimana? Bagaimana kondisi atau keadaan tanah hati kita? Masing-masing pribadi lepas pribadi. Keras, berbatu, penuh dengan semak, berduri, atau subur? Ini berbicara tentang respon ya saudara, atau sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jika selama ini kita merasa bahwa saya sudah sering membaca firman Tuhan, saya sudah sering mendengar firman Tuhan dan bahkan saya hafal di luar kepala ayat-ayat Alkitab. Tetapi bukan itu. Saya sudah hafal firman Tuhan, tetapi kenapa saya tidak mengalami kuasa dari firman Tuhan itu sendiri? Ini yang salah, bukan firman Tuhannya. Bukan berarti di sini firman Tuhan tidak berkuasa. Dan yang di sini yang perlu dikoreksi adalah sikap hati kita. Tanah hati kita terhadap firman Tuhan itu sendiri. Sudahkah kita menjaga atau mengkondisikan tanah hati kita ini supaya apa? Tetap lembut, tetap lunak, tetap rendah hati dengan menerima firman Tuhan ini. Mau dikoreksi oleh firman Tuhan, tidak denial, tetap subur, sehingga selalu siap menyambut firman Tuhan, atau sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan kita pribadi lepas pribadi, bagaimana kita mengkondisikan tanah hati kita dalam merespon firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan di lain kesempatan.